FM Sonora Medan, sahabat Sonora kita di sesi terakhir hari ini. Sepertinya kita berdua sama-sama pilek ya kami ya. Makanya harus menjaga ya. Tetap kita Tidak tetap boleh buka masker. tidak boleh buka masker, tadi pakai hand sanitizer, tetap 3M ya, protokolnya harus dijalankan. Untuk sahabat Sonora juga seperti itu, supaya tidak nempel kuman, tidak nempel virus. Jadi kalau perlu dengerin radio pakai masker nih. Siapa tahu dropletnya nyampe ya. Lebay. Oke, kita ngomongin soal TBC pada anak karena memang fokus kita pada keluarga dan anak ini adalah generasi penerus bangsa. Lebay banget kalimatku ya. Tapi yang benar kan? Memang benar. Tapi benar kan? Bayangin aja kalau generasi muda TBC semua. Nah itu Serem. ada nggak sih harapan sembuhnya si TBC pada anak ini? Ada. Semua penderita TBC punya harapan untuk sembuh total. Mhm. Nah, tapi tentu ada syaratnya ya. Syarat ketentuan berlaku SKB ya. Ya, ketentuannya adalah menjalankan pengobatan disiplin dan tuntas. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan dong pasti ya. Jadi kalau misalnya udah diobatin di tengah jalan kita merasa udah sehat, terus kita berhenti, emangnya apa yang bakalan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah kuman dalam tubuh kita tuh sebenarnya belum mati, walaupun kita sudah berobat katakanlah 2-3 bulan, ya kita udah merasa enak, udah fit banget gitu, kayaknya ini udah nggak sakit lagi nih, jadi kita stop, ya kan? Nah yang terjadi adalah kuman itu tidak mati, ibaratnya kalau kata sederhananya tidur gitu ya, pingsan gitu ya. Nah tapi nanti ketika daya tahan tubuh kita menurun, kita stres ya, pola hidup tidak sehat, kurang tidur ya, makan nggak teratur, nah dia bisa bangun lagi. Dan saat daya tahan tubuh kita lemah, dia bangun lagi, terulang lagi gitu. Nah cuma bedanya kuman yang sekarang bangun itu sudah resisten dengan obat. Biasanya tidak akan bisa dengan obat yang sama lagi ketika dulu pertama kali terinfeksi. Jadi dokter harus memberikan obat yang lebih tinggi. Nah, yang namanya obat lebih tinggi, obat yang tadi dikasih aja udah banyak keluhan, efek samping ya, apalagi yang ini lebih tinggi. Nah, juga kan bisa berisiko pada ginjal dan sebagainya ya, sebagai organ yang tugasnya menyaring, ya kan, menyaring racun dalam tubuh kita. Masuk obat yang lebih keras tentu lebih susah sembuhnya. Nah, di situ tuh Mbak Arin bahayanya. Nah, tadi kan saya udah ingetin nih, tuberkulosis awalnya di paru, gara-gara kita tidak disiplin minum obat, tidak menutup kemungkinan jadinya nyerang organ yang lain lagi kan gitu ya. Nah jadi tapi kalau kita disiplin ikut minum obat secara teratur sampai tuntas, nah insya Allah akan sembuh total. Oke, ada WhatsApp dari 0812 20912. Oh, ini sepertinya bukan nomor Medan. Oh, nomor mana Kak ini? Dari Yayan di Bandung. Oh gitu. Oke. Kak Mei, Kak Rini, mitos katanya kalau obat TBC harus diminum seumur hidup. Oh, maksudnya gini, apakah itu apakah benar atau harus mitos? seumur hidup. Diminum seumur hidup. Nah jadi sebenarnya pengobatan TBC tidak seumur hidup ya. Pengobatan TBC itu biasanya tergantung dari ringan beratnya penyakitnya, artinya ketika dia di fase laten, artinya begini, sudah positif TBC tapi belum ada gejala dan tanda, itu namanya fase laten ya. Nah itu obatnya mungkin lebih ringan. Tapi kalau dia sudah fase aktif, sudah ada tanda gejala pada tubuh, mungkin obatnya juga akan lebih panjang dan jenisnya juga lebih banyak. Nah, tapi tidak seumur hidup. Ya rata-rata 6-12 bulan. Nah, cuma bisa menjadi seumur hidup kalau minum obatnya nggak disiplin. Jadi baru minum 2 bulan merasa sehat, berhenti, kambuh lagi, dikasih lagi obat yang lain, udah merasa sehat, berhenti, kambuh lagi. Nah itu yang mungkin bisa jadi minum obat terus jadinya, karena sudah muncul komplikasi-komplikasi lain, bukan cuma TBC yang perlu diobatin. Itu kalau ternyata pengobatan TBC anak tidak tuntas, itu juga parah ya kami ya. Iya benar. Bisa kemana-mana ya. Iya. Nah berarti harus ada upaya pencegahan dari keluarga. Betul. Nah jadi pencegahannya itu karena
karena hari ini kita ngobrolnya disenggol dikaitkan dengan stunting, ya tentu yang paling penting adalah memperhatikan penanganan 1000 hari pertama kehidupan. Tuh pastikan ibu hamil dan bayi balita gizinya cukup seimbang sesuai dengan perkembangan pertumbuhannya. Kemudian menjaga rumah tetap dalam keadaan bersih. Pastikan sinar matahari bisa masuk leluasa ke dalam rumah. Karena kuman TBC itu gampang mati ketika terpapar dengan sinar matahari. Oh, jadi kalau berjemur bisa ya? Ya bisa. Iya kan, selain kan COVID-19 itu harus sering berjemur. Betul. Nah, jadi kuman TBC yang ada dalam rumah, yaitu karena kan tadi saya udah bilang ini kuman ini berterbangan di udara nih, di mana-mana dia bisa ada gitu. Bahkan di ruangan kita ini juga kalau misalnya kemarin ada yang masuk terinfeksi TBC terus dia bernafas di sini, ini juga mungkin ada kuman TBC nih di ruangan ini, dimanapun dia bisa ada. Tapi kita semprot disinfektan. Oh begitu, alhamdulillah. Kemudian kalau rumah kita itu jendelanya besar-besar, lebar-lebar, buka pintu setiap pagi gitu ya. Nah itu insya Allah kuman TBC yang ada dalam rumah bisa mati. Jadi memastikan lingkungan rumah sekitar dalam keadaan bersih. Anak juga dibiasakan untuk hidup bersih ya, jangan malas mandi ya kan. Ajarkan cuci tangan yang baik, air dengan sabun ya. Kemudian yang penting juga adalah Mbak Rin, ketika anak lahir itu harus diberikan imunisasi BCG. Nah ini adalah imunisasi yang biasanya pertama diberikan kepada bayi baru lahir, yang tujuannya adalah melindungi anak dari TBC. Nah, jadi anak-anak yang mendapatkan imunisasi BCG itu biasanya punya daya tahan tubuh yang lebih kuat menghadapi kuman TBC ketika dia terpapar dengan kuman TBC di kemudian hari gitu. Nah, kalau misalnya nih sudah terlanjur ada yang infeksi TBC di rumah, nah keluarga bisa apa, ya kan? Yang pertama merawat keluarga dengan positif TBC itu sebaiknya diberikan ruangan yang khusus, dan kemudian alat makannya, semua keperluan pribadinya juga khusus, dipisah. Dan kemudian biasakan seluruh anggota keluarga memakai masker, karena kan kita tahu penularannya itu lewat droplet ya Mbak, lewat udara juga. Jadi sebaiknya pakai masker kalau di rumah kita ada anggota keluarga yang sedang positif dan sedang berobat TBC. Kemudian pastikan nih keluarga kita ini cukup asupan gizi. Nah, karena salah satu faktor penting untuk sehat selain obat adalah gizi, Mbak Rin. Karena orang TBC ini perlu gizi yang lebih baik daripada sebelum dia kena TBC ya. Semua protein, karbohidrat. Jadi keluarga harus kenal nih makanan-makanan apa yang harus ditingkatkan bagi keluarga yang sedang TBC. Nah, kemudian yang paling penting lagi yang perlu dilakukan keluarga adalah karena pengobatannya sangat lama, ya, sudah pasti itu di tengah perjalanan ada rasa bosan, capek, jenuh gitu ya. Nah, di sini pentingnya peran keluarga untuk menjadi orang yang mengingatkan untuk selalu rajin minum obat, memotivasi, memompa semangat supaya jangan sampai kendur semangatnya untuk minum obat ya. Jangan bosan-bosan mengingatkan apa yang terjadi kalau pasien ini ketika merasa sudah agak enakan terus berhenti minum obat. Nah, kemudian ya kalau misalnya keluarga kita ini positif TBC dan punya keluhan-keluhan yang lebih berat, tentunya dirawat dengan baik di rumah dan kurangi interaksi dengan orang lain di luar rumah. Karena memang TBC bisa menular ya Kak ya? Gampang banget menularnya. Kita juga tadi menggelar vote di Instastory-nya Sonora Medan. Ada yang tahu nggak kalau ternyata TBC itu tidak hanya menyerang paru-paru? Ternyata ada yang nggak tahu. Nah, mudah-mudahan tahu ya untuk sahabat Sonora yang tadi juga sudah berinteraktif, sudah
sudah nanya berinteraksi ya, sudah nanya ke kami di WhatsApp juga, terima kasih. Terakhir kami mungkin kalau ingin diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana peran orang tua untuk mengasuh anak, atau mungkin bagaimana peranannya untuk menguatkan anak yang terkena TBC atau ada anggota keluarga lainnya, itu kemana kami? Boleh langsung ke Facebooknya Karin Kahandira atau Instagramnya Karin Kahandira, atau WA juga boleh 081374 202833. Oke. Kami kita ketemu lagi 2 minggu depan. Insya Allah. Jangan jauh-jauh ya. Iya. Nanti rindu. Udah kangen aku. Sahabat saudara, kita sudah ngobrol dengan Kamila di Fabiola dari Lembaga Karin Kahandira, founder Karin Kahandira, mengenai TBC pada anak, yang memang kita lebih aware ke sana karena anak juga nggak bisa tahu dia TBC kalau nggak dari orang tuanya yang mencegah secara dini ya, yang mengobati juga secara dini. Mudah-mudahan insya Allah Indonesia bebas TBC, dan itu dimulai dari keluarga. Oke, saya Rini Aprianti menyudahi Sonora Siang Women in Parenting hari ini. Nanti kita ketemu lagi ya.